Yang pertama itu sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama zaman kuno. Akuntansi muncul di Mesopotamia sekitar 4000 sebelum Masehi untuk mencatat perdagangan dan pajak. Bangsa Romawi juga mencatat keuangan publik. Yang kedua itu abad pertengahan. Luca Pacioli memperkenalkan sistem double entry dalam buku Summa de Arithmetica yang menjadi dasar akuntansi modern. Yang ketiga, revolusi industri. Akuntansi berkembang untuk mencatat biaya produksi dan audit keuangan perusahaan besar. Yang keempat, abad ke-20 hingga kini. Standar internasional diterapkan, teknologi akuntansi berkembang, dan muncul pelaporan berkelanjutan. Yang kedua itu ada kegiatan akuntansi. Kegiatan akuntansi terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama pencatatan atau recording. Mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam suatu periode ke dalam buku jurnal secara sistematis dan kronologis. Yang kedua itu pengklasifikasikan atau classifying. Memindahkan data dari jurnal ke buku pasar untuk mengelompokkan transaksi berdasarkan jenisnya, seperti kas, utang, dan pendapatan. Yang ketiga itu perangkuman atau summarizing. Menyusun laporan keuangan seperti neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas berdasarkan data yang telah diklasifikasikan. Yang keempat itu ada pelaporan atau reporting. Menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, seperti manajemen, investor, atau pemerintah. Yang kelima itu analisis atau interpretasi atau analyzing and interpreting. Menganalisis laporan keuangan untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dan membantu pengambilan keputusan. Yang ketiga ada pengertian akuntansi. Akuntansi adalah proses mencatat, mengklasifikasi, meringkas, dan melaporkan transaksi keuangan suatu entitas untuk menyediakan informasi yang relevan kepada pengguna seperti pemilik, manajer, investor, atau pihak lain yang berkepentingan. Yang keempat itu ada kegunaan akuntansi. Kegunaan akuntansi adalah memberikan informasi keuangan yang bermanfaat bagi berbagai pihak untuk pengambilan keputusan. Berikut beberapa kegunaan utama akuntansi. Yang pertama itu ada mengukur kinerja keuangan. Akuntansi membantu menilai laba, rugi, dan efisiensi operasi bisnis dalam suatu periode. Yang kedua itu menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Informasi akuntansi digunakan oleh manajer, investor, dan kreditur untuk membuat keputusan strategis terkait investasi, pembiayaan, atau pengelolaan sumber daya. Yang ketiga ada membantu keuangan pengelolaan, mempermudah pengelolaan aset, utang, modal, dan kas agar perusahaan berjalan dengan baik dan berkelanjutan. Yang keempat mendukung perencanaan dan pengendalian. Akuntansi memungkinkan perusahaan membuat anggaran, monitor pengeluaran, dan mengendalikan biaya. Yang kelima memenuhi kewajiban hukum dan pajak. Akuntansi menyediakan data akurat untuk pelaporan pajak dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Yang keenam, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan yang jelas meningkatkan kepercayaan antara perusahaan dan pemangku kepentingan seperti pemilik, karyawan, dan masyarakat. Yang ketujuh, mengidentifikasi masalah keuangan. Membantu mendeteksi masalah seperti kebocoran dana, pengeluaran yang tidak efisien, dan penurunan revisabilitas. Yang kelima ada karakter akuntansi. Yang pertama relevan. Informasi akuntansi harus relevan, membantu pengguna dalam membuat keputusan ekonomi. Yang kedua dapat dipahami. Laporan akuntansi harus disajikan dalam format yang mudah dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan dasar tentang akuntansi. Yang ketiga ada keandakan. Data akuntansi harus akurat, bebas dari kesalahan material, dan dapat dipercaya. Berikut yang keenam, pemakaian informasi akuntansi. Pertama, investor. Investor menggunakan informasi akuntansi untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan memutuskan apakah akan menambah atau mengurangi investasi di perusahaan tersebut. Yang kedua, karyawan merupakan salah satu pihak informasi akuntansi bagi karyawan antara lain mengetahui kondisi bisnis perusahaan, mengetahui kemampuan perusahaan membayar gaji, mengetahui besaran bonus yang diterima, mengetahui kinerja diri. Yang ketiga, kreditor digunakan untuk menilai kinerja perusahaan, arus keuangan, dan jaminan yang sesuai.
kelima, pelanggan. Salah satu pihak informasi yang digunakan pelanggan untuk mengetahui detail produk seperti harga, jenis, dan konten pekerjaan. Yang kedelapan, prinsip dasar akuntansi. Yang pertama, prinsip harga perolehan. Prinsip akuntansi yang mengharuskan harga perolehan dari kewajiban dan pendapatan dihitung berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang bertransaksi. Yang kedua, prinsip realisasi. Prinsip akuntansi yang bertujuan mencocokkan pendapat dengan biaya yang dikeluarkan. Prinsip ini juga digunakan untuk menentukan laba bersih dalam periode tertentu. Yang ketiga, prinsip penghasilan. Aturan yang mengatur kapan dan bagaimana pendapatan perusahaan dicatat dalam laporan keuangan. Prinsip ini penting untuk memastikan laporan keuangan perusahaan akurat dan transparan. Yang keempat, prinsip objektif. Prinsip yang didasarkan pada standar yang disepakati dan bebas dari pengaruh subjektivitas. Prinsip ini digunakan dalam berbagai bidang seperti akuntansi, penilaian pembelajaran, dan jurnalisme. Yang kelima, yang kesembilan ada bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan yang berfokus pada penyusunan laporan keuangan untuk pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah. Laporan ini meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Yang kedua, akuntansi biaya. Memantau dan menganalisis biaya produksi atau jasa untuk meningkatkan efisiensi dan pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga, akuntansi manajemen. Memberikan informasi akuntansi internal untuk membantu manajemen dalam perencanaan, penganggaran, dan pengendalian operasional. Yang keempat, akuntansi pemeriksaan. Melibatkan audit laporan keuangan untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap standar akuntansi. Yang kelima, akuntansi perpajakan. Berfokus pada perencanaan dan persiapan pajak, memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. Yang keenam, akuntansi internasional. Mengelola dan melaporkan transaksi keuangan yang melibatkan berbagai mata uang dan standar akuntansi internasional. Yang ketujuh, akuntansi lembaga nirlaba. Menangani akuntansi untuk organisasi nirlaba seperti Yayasan Amal dan LSM. Yang kedelapan, akuntansi anggaran. Melibatkan pembuatan dan pemantauan anggaran untuk mengendalikan pengeluaran dan mencapai tujuan keuangan. Yang kesembilan, akuntansi sektor publik. Berfokus pada akuntansi atau entitas pemerintah seperti kementerian dan lembaga pemerintahan. Yang ke-10, akuntansi pemerintahan. Mirip dengan akuntansi sektor publik, tetapi mungkin lebih spesifik pada akuntansi di tingkat pemerintahan daerah atau lokal. Yang ke-11, sistem akuntansi. Merancang, menerapkan, dan memelihara sistem akuntansi yang efisien dan efektif. Yang ke-12, sistem informasi akuntansi. Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem akuntansi, termasuk penggunaan perangkat lunak akuntansi dan database. Yang ke-10, etika profesi akuntan. Standar auditing merupakan panduan audit atas laporan keuangan historis yang terdiri dari 10 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar auditing atau PSA, termasuk interpretasi pernyataan standar auditing atau IPSA. Standar ini bersifat mengikat bagi anggota Ikatan Akuntan Indonesia yang berpraktik bagi akuntan publik, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib. Yang kedua, standar atestasi. Memberikan rangka untuk berfungsi atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis.
pemeriksaan atas laporan keuangan prospektif, serta tipe perikatan atestasi lain yang memberikan keyakinan yang lebih rendah, pemeriksaan dan prosedur yang disepakati. Standar atestasi terdiri dari 11 standar dan dirinci dalam bentuk pernyataan standar atestasi atau PSAT, termasuk interpretasi pernyataan standar atestasi atau IPSAT. Standar ini mengikat akuntan publik dan pelaksanaannya bersifat wajib. Yang ketiga, standar jasa akuntansi dan direview memberikan rangka untuk berfungsi non-atestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa akuntansi dan direview. Dirinci dalam bentuk pernyataan standar jasa akuntansi dan direview atau PSAR dan bersifat mengikat akuntan publik sehingga pelaksanaannya wajib. Yang keempat, standar jasa konsultasi memberikan panduan bagi praktisi yang menyediakan jasa konsultasi bagi kliennya melalui kantor akuntan publik. Dalam jasa konsultasi, para praktis menyajikan temuan atau kesimpulan. Yang kelima, standar pengadilan mutu memberikan panduan bagi kantor akuntan publik dalam melaksanakan pengadilan kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagai standar yang diterbitkan oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik dan aturan etika kompeten. Yang keenam, aturan etika kompeten akuntan publik mulai berlaku secara efektif pada 5 Mei 2000 yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, independensi. Kedua, standar umum. Yang ketiga, tanggung jawab kepada klien. Yang keempat, tanggung jawab kepada rekan seprovinsi. Yang kelima, tanggung jawab dan taktik.